Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Langsung saja kali ini kita mau unboxing printer Epson L3210 ya. Kita dapat apa aja dan bagaimana cara settingnya awal sampai akhir. Oke, kita langsung saja. Sambil kita tunggu sedikit saya bercerita ya bahwa saya itu dulu di pesantren dan bagian admin. Dan saya rekomendasikan untuk Epson L3210 ini menurut gue paling rekomendasi di antara printer yang lain untuk spek rumahan atau juga fotokopian. Karena apa? Dulu pas pertama saya beli printer itu yang harga 4 jutaan lah. L5190. Bentuknya seperti ini nih. Ada di depan saya. Nah, jadi dia itu udah bisa fotokopi seperti ini, juga bisa scan di atasnya seperti ini. Itu yang Epson L5190 ya. Nah itu sudah pemakaian 5 tahun dan ya sudah error lah, sudah mulai aleman, dia sudah manja, mulai minta di servis gitu. Nah setelah saya beli Epson yang ini L3 210, saya tuh ada printer berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tipenya sama L3210. Nah, kenapa rekomendasi buat yang L3210? Yang pertama, itu harganya murah, teman-teman. Dibandingkan yang tadi, yang 4 jutaan, 51 L5190, itu yang ini itu harganya murah, cuma di angka 2 jutaan. Mahal-mahal 2.200.000 lah, makin kesini makin murah ya. Kalau dulu masih di angka 2,6an lah, sekarang tambah sini tambah murah. Nah, rekomendasi yang selanjutnya yang kedua, soal fungsi, kebalik ini ya. Soal fungsi sama teman-teman. Kalau misalkan yang tadi yang 4 jutaan, L5190, dia itu sama bisa fotokopi. Yang ini L3120 juga sama bisa fotokopi. Cuma perbedaannya antara ini sama yang mesin gede itu ya, dia itu keunggulannya cuma menurut saya nih ya, cuma di scan, dia itu bisa scan F4 atau ukuran legal. Tapi kalau ini maksimal di A4 untuk fotokopi sama scannya ini cuma di A4. Kalau F4 dan legal ini tuh nggak bisa ya, karena ukurannya kecil. Beda sama yang tadi itu bisa dia itu scan karena ada penggunaan nanti ditarik di dalam, ditarik otomatis nanti dibaca sama dia. Nah soal yang lain-lainnya sama teman-teman. Kalau menurut saya mending rekomendasi yang ini, yang L3210. Kalau fotokopi juga sama, cuma kan kita cuma bisa di A4 gitu. Kalau yang itu bisa fotokopi F4 lewat scanner ya. Tapi kalau menurut saya sih itu kan cuma scanner ya. Kalau yang paling rekomendasi ini sih, karena kalau soal mesin, kalau bicara kita soal mesin sama ya, sama, malah lebih bandel yang ini buat cetak undangan, buat apa-apa. Ini termasuknya udah bandel gitu. Cuma yang membuat dia mahal cuma di situ aja, terus ada fitur angka-angkanya ya. Misalkan kita mau misalkan fotokopi 50, karena di situ udah ada tombolnya, jadi dia itu sudah nih ada tombolnya, ada tombol seperti ini. Nah ada tombol seperti ini, jadi kalau fotokopi itu jelas nggak, kalau fotokopi itu kita bisa mencet misalkan 50. Nah terus untuk fotokopi atau scanner kita nanti ditaruh di sini, di atas ini. Nah nanti dia masuk ke dalam. Cuma itu aja sih kalau soal keunggulannya. Kalau yang lainnya soal mesin, kalau menurut saya sama ya teman-teman, sama. Mending kalau yang buat pemula rekomendasi yang ini aja. Ini yang tipe L3210. Ini kita dapat tinta ori gitu. Karena sejauh ini pun saya yang L3210 punya 5 teman-teman, buat cetak undangan, buat apapun itu. Nah kalau kalian mau yang bisa F4, buat fotokopi, itu yang mending beli sekalian yang
buat fotokopian sekalian kayak punya saya nih, Kyorka ini ada, itu di angka 8 jutaan, mending beli itu buat fotokopi F4 ya teman-teman. Kalau ngeprint A4 dan F4 kan ini pasti bisa semua gitu. Jadi itu yang membedakan. Makanya saya rekomendasikan buat para pemula, buat siapapun para pemula yang mau bisnis di percetakan atau bingung mau cari printer, ini saya rekomendasikan yang Epson L3210 ya. Gak usah bingung-bingung karena ini saya udah beli 5 dan aman serta awet ya. Nah, ini pembelian kelima saya untuk Epson L3210. Nah, kita seperti ini ya. Nah, ini aman teman-teman ya, selama belum diisi tinta aman. Nanti kita isinya tinta original ya. Ini sangat rekomendasi. Kalau soal fitur kekurangannya cuma nggak bisa di F4 untuk motokopi loh ya. Kalau ngeprint F4 kita bisa. Kalau motokopi F4 itu nggak bisa. Kita coba buka satu-satu ininya. Intinya ini yang kuning-kuning ini, yang biru ya, kita biru tuh kita buka satu-satu aja nggak apa-apa teman-teman. Nah, untuk yang biru-birunya, biru-biru seperti ini kita copot-copot aja ya, nggak usah takut-takut, ini tinggal copot aja. Nah, ini bisa dibuka seperti ini. Kalau ada kertas yang nyangkut nanti kita tinggal ambil di sini ya, bisa dibuka dari sini. Jadi yang biru-birunya kita copot-copot aja teman-teman, karena kalau nggak dicopot itu nggak bisa ya, karena ini disegel. Kita buka aja. Nah, kita buka satu-satu. Nah, kita buka. Nggak apa-apa ya, kalau kalian mau disimpan ya nggak apa-apa, tinggal tempel di sini buat nandain bahwa ini baru. Haha. Kita buka satu-satu. Ini jangan di skip-skip ya kalian ya. Nah, udah. Nah, printernya seperti ini, bisa buat fotokopi F4, bisa buat bukan F4 ya, sorry, A4, terus scan A4. Untuk tintanya gue saranin pakai yang tadi mana, gue saranin pakai yang original aja untuk pemula ya. Entah kalian nanti mau pakai tinta art paper atau pigment, itu nanti aja. Kalian pakai yang ini dulu aja, yang original. Bang, apa yang original bisa buat foto, apa bisa buat kertas foto, terus kertas tebel, terus glossy stiker, bisa ya. Original itu bisa, tinggal tergantung kita pinter-pinter bisa milih kertasnya ya. Ini saya semuanya pakai tinta original ya, pakai tinta original, dan alhamdulillah sampai saat ini kertasnya sudah ketemu semua yang cocok di original, dari mulai kertas stiker, kertas foto, dan yang lainnya. Kertas kartu nama yang tebel, yang glossy, itu juga bisa pakai tinta original, tinggal kita pinter-pinter bisa nyari kertasnya. Buat kalian yang tanya-tanya kertas, tinggal komen-komen aja, kertas buat foto, kertas yang buat kartu nama, yang glossy, kertas buat stiker, mereknya apa, tinggal chat di kolom komentar, nanti saya bantu jawab ya teman-teman gitu. Terus ini kita udah dapat ini, dapat panduan. Untuk tinta kita masukin sesuai warna ya, gak usah ragu-ragu, sesuai warna. Di sini kan ada warnanya biru-biru, hitam-hitam, kuning-kuning, tinggal dimasukin aja. Kalau tadi selama paket datang itu kan belum terisi tinta, mau dibalikin, mau kayak gini dibanain, tetap aman teman-teman, selagi belum ini dapat tinta. Tapi kalau udah kita tinta dimasukin ke dalam, itu jangan sampai kalian membawa ini, kalau gotong atau mau dibawa kemana itu sampai dibalik, itu jangan ya. Nanti tintanya akan bercucuran kemana-mana. Jadi selama belum diisi tinta, dia itu masih aman ya. Masih aman, santai aja. Nah, kita buka kayak gini. Kita tarik aja. Terus kita buka. Ini tinta original, nggak usah dikocok, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ini yang kuning, yang Y kita masukin di kuning ya, yang kuning kita masukin di kuning, yang Y tinggal dimasukin aja teman-teman. Nah, nggak usah dipejet-pejet kayak gini, jadi dia otomatis masuk.
Terus yang biru ya, saya masukin yang biru. Ini biru kita masukin ya, biru sama, ingat gak usah dipecet, cukup dimasukin aja. Kiranya dia udah penuh, angkat aja teman-teman. Jadi biasanya itu pasti dia ada sisa. Nah, udah cukup lah, ini masih ada sisa ya, gak usah sampai penuh, nanti takut kemana-mana tintanya. Terus yang ini yang C ya, ini yang warna pink, intinya tinggal dimasukin gitu. Nah, kalau udah tinggal kita tutup. Nanti untuk video nyalainya, next video cara nyalainya, untuk pertama kali nanti di video selanjutnya ya. Atau kalau misalkan saya belum bikin video, tinggal cari di teman-teman yang lain aja ya. Intinya kesimpulannya, kalian itu nggak usah ragu-ragu, karena ini paling rekomendasi banget buat pemula ya, buat pemula ataupun yang nggak pemula juga. Sebenarnya banyak suka yang pakai printer yang ini L321, karena ini ya rekomendasi banget lah buat cetak undangan, buat apa, ini masuk semua ya. Cuma kurangnya nggak bisa fotokopi di F4 aja gitu. Kalau A4 kita bisa fotokopi di sini dan scan di sini. Itu ya, cukup sekian video kali ini. Mau tanya-tanya tinggal tanya di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya masih tahap belajar. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.